Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Grisha Kadang dengan NIM F121211066. Di sini saya akan membahas materi mengenai lempeng tektonika dunia. Langsung saja. Nah, kepercayaan pada masa lalu, tepatnya pada abad ke-20, pertama kali dinyatakan oleh Abraham Ortelius yang berasal dari Belanda pada tahun 1596 dengan hasil karyanya The Thesaurus Geographicus. Nah, Ortelius ini menyatakan bahwa benua Amerika itu terpisah dari Eropa dan Afrika yang disebabkan oleh gempa-gempa dan banjir, dan selanjutnya ialah di mana terdapat pecahan-pecahan. Nah, pecah-pecahan inilah yang merupakan bukti-bukti yang dapat kita lihat, di mana bukti itu dapat kita lihat secara seksama yang terdapat pada tepi-tepi dari tiga benua. Nah, kemudian teori ini eh, dianggap sebagai teori ilmu yang lengkap. Nah, pada tahun 1912 itu, atau 1912 itu, seorang seorang teolog dari Jerman yang berusia 32 tahun, dia menyatakan bahwa sekitar 200 juta tahun yang lalu, superbenua Pangea ini mulai pecah. Nah, menurut pendukung teori dari Wegener atau Profesor Alexander Dutuit dari Universitas Witwatersrand, Pangea pecah menjadi dua bagian benua besar, yaitu Laurasia di utara hemisfer dan Gondwanan di selatan hemisfer. Laurasia dan Gondwanan ini kemudian terpecah-pecah menjadi eh, benua-benua yang ada pada saat ini. Nah, eh, pada gambar ini terdapat dua gambar, yaitu gambar A dan B. Nah, gambar atau peta ini dibuat pada tahun 1858 oleh seorang ahli geografi, Anthony Nieder-Pellegrini, yang menunjukkan bagaimana dua benua Amerika dan Afrika dulunya bersatu kemudian terpecah. Nah, pada gambar A itu, gambar A itu merupakan benua yang dulunya bersatu sebelum terpisah. Nah, kemudian pada gambar B itu gambar setelah benua-benua tersebut terpisah. Nah, lanjut pada prinsip-prinsip utama. Nah, bagian lapisan luar interior bumi ini dibagi menjadi lapisan litosfer dan lapisan astenosfer. Nah, berdasarkan perbedaan mekanis dan cara terjadinya perpindahan panas, litosfer lebih dingin dan kaku, sedangkan astenosfer lebih panas dan secara mekanik lemah. Selain itu, litosfer kehilangan panasnya melalui proses konduksi, sedangkan astenosfer juga memindahkan panasnya melalui konveksi dan memiliki gradien suhu yang hampir adiabatik. Pembagian ini sangat berbeda dengan pembagian bumi secara kimia menjadi inti, mantel, dan kerak. Litosfer sendiri mencakup kerak dan juga mencakup sebagian dari mantel. Suatu bagian mantel bisa saja menjadi bagian dari litosfer atau astenosfer pada waktu yang berbeda, tergantung dari suhu, tekanan, dan kekuatan gesernya. Nah, prinsip kunci tektonik
lempengan adalah bahwa litosfer terpisah menjadi lempengan-lempengan tektonik yang berbeda-beda. Lempengan ini bergerak menuju di atas astenosfer yang mempunyai viscoelastisitas sehingga bersifat fluida. Nah, adapun perbedaan dari kerak benua dan samudra, yaitu lempeng tektonik bisa merupakan kerak benua atau samudra, tetapi biasanya satu lempeng terdiri atas keduanya. Nah, misalnya lempeng Afrika mencakup benua itu sendiri dan sebagian dasar dari Samudra Atlantik dan Hindia. Perbedaan antara kerak benua dan kerak samudra ialah berdasarkan dari kepadatan material pembentuknya. Nah, ada tiga jenis tipe pertemuan lempeng. Yang pertama itu ada di divergen, yang kedua ada transform, dan yang ketiga ada konvergen. Nah, di, di divergen itu sendiri merupakan dua lempeng yang saling bergerak menjauh akibat perpecahan di litosfer. Dapat di mana divergen ini dapat memunculkan pemekaran dasar laut di lempeng samudra dan dapat memicu pembentukan lembah di permukaan bumi. Nah, sedangkan transform merupakan bertemunya dua lempeng yang menyebabkan gesekan menyamping di sepanjang sesar, mirip dengan pergeseran kerak bumi akibat adanya patahan horizontal. Nah, lanjut pada konvergen. Nah, konvergen itu sendiri merupakan pertemuan dua lempeng yang saling berdekatan, di mana yang salah satunya menunjam hingga masuk ke bawah lempeng lain. Nah, di sini ada tiga jenis konvergensi. Yang pertama itu ialah konvergensi antara samudra dan benua. Yang kedua ada antara konvergensi samudra dengan samudra. Dan yang ketiga ada konvergensi benua dengan benua sendiri. Oke, lanjut pada tabrakan lempeng. Nah, tabrakan antara lempeng India dan Eurasia ini mendorong Himalaya dan daratan Tibet bawah. Potongan yang dibuat kartunis yang menunjukkan pertemuan kedua lempeng sebelum dan sesudah tabrakan. Titik referens atau busur sangkar kecil menunjukkan jumlah kenaikan titik imajiner di kulit bumi pada saat proses pembentukan. Nah, lanjut pada proses pertemuan transformasi. Nah, eh, pertemuan transformasi atau zona pertemuan dua pelat yang bergeseran secara horizontal satu sama lain disebut dengan pertemuan patahan transformasi atau secara sederhana disebut sebagai pertemuan transformasi. Nah, konsep patahan hingga transformasi ini diusulkan oleh seorang ahli geofisikawan dari Kanada, yaitu J. Tuso Wilson, yang menyatakan bahwa patahan besar atau zona retak menghubungkan dua pusat pergerakan atau pertemuan lempeng divergen, atau sangat jarang pertemuan antara palung dengan palung. Nah, kebanyakan patahan transformasi terjadi di dasar samudra, biasanya terjadi untuk menyeimbangkan pergerakan hubungan yang aktif dan menghasilkan lempeng zigzag. Umumnya sering mengalami gempa-gempa dangkal. Nah, akan tetapi sebagian kecil berada di daratan, seperti patahan San Andreas di Amerika. Patahan transformasi ini menghubungkan lempeng naik Pasifik Timur. Nah, pertemuan divergen ke arah selatan dan lempeng Gorda Selatan oleh Juan de Fusca, explorer dari Ridge. Sebuah pertemuan divergen yang lain. Nah, gambar ini merupakan zona retakan Blanco
Mendokin, Murray, dan Molokai adalah beberapa dari zona retak atau patahan transformasi yang menggurat dasar samudra dan menggeser hubungan. San Andreas ini adalah patahan transform yang terlihat di daratan. Nah, berikut adalah video proses terbentuknya benua. Oke, lanjut pada eh, pengertian dari benua. Nah, benua ini adalah daratan yang sangat luas atau merupakan gabungan dari daratan dan biasanya dipisahkan oleh daerah perairan. Nah, ahli geologi mengatakan bahwa benua adalah papan yang mengapung dari batuan granit dengan ketebalan sekitar 40 kilometer. Benua yang ada sekarang ini jauh berbeda dibandingkan dengan ribuan atau jutaan tahun lalu. Para ahli mengemukakan bahwa sejarah bumi zaman dahulu, benua-benua saling berhubungan, seperti yang dijelaskan pada slide pertama tadi. Nah, terdapat beberapa teori tentang pembentukan benua, di antaranya teori apung benua. Teori apung benua dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener ini, yaitu seorang meteorolog dari Jerman. Nah, teori tersebut dikemukakan pada tahun 1912. Dia mengemukakan bahwa benua-benua itu dahulu merupakan satu superbenua yang disebut dengan Pangea. Nah, benua tersebut kemudian terpecah sejak 200 juta tahun yang lalu, bergerak dan berpindah secara perlahan-lahan selama jutaan tahun. Akibatnya, benua-benua saling bergabung dan terpisah pada saat lempeng-lempeng yang ditumpanginya bergeser di bola bumi. Nah, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa benua-benua di bumi ini dahulunya pernah bersatu. Bukti-bukti tersebut diantaranya adalah adanya kecocokan antara garis pantai benua yang berjauhan, misalnya Amerika Selatan dan Afrika. Selain itu, ditemukannya fosil tumbuhan dan binatang di benua-benua yang dipisahkan oleh samudra. Bukti lainnya juga adanya formasi batuan sejenis di pantai Atlantik yang berseberangan. Formasi batuan tersebut terputus di tepi pantai, tetapi muncul lagi di tepi pantai yang berseberangan. Nah, teori apung benua ini ditanggapi oleh para ahli secara berbeda. Para ahli biologi menyetujui bahwa persamaan tersebut memang nyata, tetapi para ahli geologi dan fisika tidak menyetujui dengan argumen dari Wegener dan berpendapat terjadinya persamaan tersebut bukan karena pengepungan benua. Teori apung benua baru diterima oleh para ahli pada tahun 1960 ketika ditemukan teori baru yang disebut dengan teori lempeng tektonik. Para ahli meyakini bahwa benua-benua sudah bergerak sebelum Pangea terpecah. Ada kemungkinan benua-benua tersebut suatu saat dapat menjadi utuh kembali. Nah, ini adalah posisi geografis antara benua dan samudra. Oke, mungkin eh, sedikit informasi dari saya mengenai lempeng tektonika dunia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.